kedunguan Elia dibongkar oleh Kristen sendiri. Secara spontan kamu akan terkejut mendengar penjelasan tersebut, dan kamu menjadi minder. Hah? Benarkah orang Kristen memaksa Yesus menjadi Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 13? Mari kita bahas dan patahkan argumentasinya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita harus perlu tahu terjemahan asli dari kata Tuhan ataupun Tuhan yang berubah tadi. Jadi dalam kitab asli yang berbahasa Yunani, kata asli adalah kurios, di mana dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Lord, yang nantinya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Tuhan, kemudian menjadi Tuhan. Artinya teman-teman yang berubah hanyalah terjemahannya, bukan teks aslinya. Jadi hal tersebut tidak bisa digunakan untuk menuduh orang Kristen bahwa orang Kristen memaksa Yesus menjadi Tuhan, karena bahasa aslinya yakni kurios yang adalah Tuhan ataupun Tuhan tidak berubah sama sekali. Lalu apa sih itu kurios? Nah, kurios memiliki dua arti, yakni bisa diterjemahkan sebagai Tuhan dan juga sebagai Tuhan. Apa yang Mas sampaikan itu justru di luar konteks, justru tidak sesuai dengan fakta ya. Sekarang saya mau share sedikit, semoga ini menjadi insight buat saudara dan buat para penonton lainnya. Yeshua berbahasa Aramaik pada saat dia mengajar. Ya, seperti rabi-rabi yang lain, mereka juga mengajar dalam bahasa Aramaik. Jadi di Yohanes 13 ayat 13 yang kita baca sebagai perkataan Yeshua, kita harus pahami ini aslinya perkataan dalam bahasa Aramaik. Jadi kalau kita baca juga naskah PB Yunaninya, itu artinya naskah ini adalah terjemahan dari perkataan Yeshua dalam Aramaik gitu. Nah, Yeshua bicara apa di sini? Saya jelaskan aja 3 kata yang menjadi topik di sini ya, yaitu Raban Wemaran. Raban itu artinya guru kami ya. We itu artinya dan, Maran artinya tuan kami, bukan Tuhan kami. Ya, ada perbedaan antara Allah dengan Mar ya. Kalau Mar itu tuan, Allah itu adalah Tuhan, sama-sama jabatan. Nah, Rabi ya, termasuk Yeshua, tidak disebut Allah oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena Allah itu tidak terlihat, sementara Rabi itu terlihat. Seperti rabi-rabi yang lain, sekali lagi Yeshua disebut Maran, Tuan kami, atau Mari, tuanku, Mar, Tuan. Itu ya. Nah, begitu perkataan Yeshua disalin di dalam PB Yunani ya, menjadi didaskalos kaiho kurios. Artinya di dalam bahasa Indonesia didaskalos adalah teacher, kaiho dan kurios adalah tuan. Kurios tidak pernah bisa menjadi Tuhan, karena di dalam Yunani ada kata Theos. Theos ini yang menjadi Tuhan di dalam bahasa Indonesia. Nah, patokan definisi di dalam bahasa Indonesia jangan mengikuti penerjemah yang membuat kamu sendiri, penerjemah yang tidak mengerti tata bahasa Indonesia. Patokan penerjemah itu ada 2. Yang pertama adalah kamus resmi di negaranya, yang kedua adalah tata bahasa yang berlaku. Nah, kamus resmi di Indonesia saat ini adalah KBBI versi kelima, Kamus Besar Bahasa Indonesia versi kelima. Ya, sementara aturan tata bahasa di Indonesia yaitu PUEBI, Peraturan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi, kata tuan dan Tuhan ini berbeda makna. Tuan mengacu kepada manusia. Silakan dicek di KBBI versi kelima. Terlepas dari penafsiran nanti, kalau Yeshua itu adalah Tuhan, itu terserah. Karena itu bagian dari penafsiran. Tapi sebagai penerjemah dia harus netral. Dia membaca naskah,
lalu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan aturan. Tidak boleh membuat definisi sendiri, tidak boleh membuat aturan sendiri. Jadi kesimpulannya, di Yohanes 13 ayat 13 tidak pernah menyatakan kalau Yesus atau Yeshua itu sebagai Tuhan. Di sana dijelaskan Yeshua sebagai Tuan, ya, Raban Wemaran, guru kami dan Tuan kami. Kalau mau menjelaskan sosok keilahian Yeshua, ada di ayat yang lain, bukan ayat ini.